Menerobos lampu lalu lintas semakin marak dilakukan. Jika tak ada tindakan yang membuat jerah, pelanggaran lalu lintas itu bakal terus terjadi. Potensi terjadi kecelakaan juga semakin tinggi. Sudah tahu membahayakan, namun masih banyak pengendara bermotor yang kerap memaksakan diri untuk menerobos lampu merah. Seperti yang terjadi akhir Februari lalu. Insiden kecelakaan antara sebuah minibus dengan pengendara ojek daring di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera dashboard. Kejadian diduga akibat si pengendara ojek daring memaksakan diri menerobos lampu merah. Pengendara mobil yang kaget tak dapat menguasai laju kendaraan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Ya, mirisnya pelanggaran menerobos lampu merah tak hanya dilakukan 1-2 pengendara saja. Tak jarang pelanggaran dilakukan bersama-sama. Seperti di persimpangan Mampang Perapatan Jakarta Selatan ini, sejumlah pengendara motor seolah tak peduli dengan aturan lampu lalu lintas. Mereka nekat memaksakan diri karena menganggap area sekitarnya masih aman dilintasi, padahal tindakan itu berpotensi memicu kecelakaan. Bukan hanya pengendara pribadi, terobos lampu merah juga kerap dilakukan angkutan kota alias angkot. Seperti yang terekam kamera pengawas di Jalan Jamin Ginting Dr. Mansur, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara. Sebuah angkutan umum terobos lampu merah dan menabrak pengendara motor hingga terjatuh. Di saat bersamaan, rombongan mobil Wali Kota Medan Bobi Nasution sedang melintas dan berhenti untuk menolong korban. Bobi yang turun dari mobil mengadang angkot dan menegur sang sopir yang menerobos lampu merah. Saat ini, tindakan hukum bagi pelanggar rambu lalu lintas dilakukan lewat tilang elektronik. Cara ini dinilai efektif menjaring banyak pelanggaran, termasuk menerobos lampu merah. Kalau kita lihat dari perilaku, ya, perilaku pengemudi, pengendara di tempat titik di mana etle itu terpasang, itu ada perubahan perilaku, ya, ada penurunan angka pelanggaran. Sebenarnya kita ini tidak pengen juga menjaring sebanyak-banyaknya pelanggaran kan. Yang lebih penting itu sebenarnya masyarakat sendiri taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas ini, ada ataupun tidak ada etle, ada ataupun tidak ada polisi. Ini kan untuk keselamatan mereka sendiri. Di sisi lain, banyaknya pelanggaran yang terjaring lewat etle dinilai bukanlah langkah tepat membuat efek jerah bagi pelanggar. Nyatanya, pelanggaran terobos lalu lintas masih sering terjadi. Masyarakat ini kan masih belum banyak yang tertib, masih butuh pengawasan, butuh bimbingan, dan kalau perlu butuh teguran langsung. Nah ini kalau lewat etle, nah poin-poin ini nggak ada, hanya berupa foto, kemudian dikirimkan ke rumah. Jadi menurut saya bedakan mana yang harus ditilang etle dan mana yang ditilang di tempat. Menerobos lampu lalu lintas sudah jelas berbahaya, berpotensi menimbulkan kecelakaan. Para pengemudi kendaraan harus sadar, disiplin menaati aturan lalu lintas tak hanya untuk keselamatan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan para pengguna jalan lain. Tim Liputan melaporkan.